Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 MK Studi Hukum Islam akan menjelaskan materi kami tentang definisi, taklid, ittiba, dan talfik. Perkenalkan, nama saya Empradila Kusuma Dewi, NIM 1051996. Di sini saya akan menjelaskan tentang taklid. 1. Pengertian taklid. Taklid secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti yaitu mengulangi, meniru, dan mengikuti. Dapat diartikan pula sebagai mengikuti seseorang secara patuh, sedangkan secara terminologi, usul fiqh berarti mengadopsi pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya atau menirukan orang lain dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu. Orang yang bertalqid disebut sebagai mukallid. Mukallid adalah orang yang tidak mampu menghasilkan pendapat sendiri mengenai hukum. Oleh karena itu, mengikuti saja pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan dan dalil dari pendapatnya tersebut. Hukum taklid menjadi perdebatan di antara para ulama Islam. Di antara mazhab fiqh, ada yang melarangnya dengan mengemukakan alasan-alasan Al-Quran. Ada juga yang beranggapan apakah orang yang diikuti itu mempunyai kepastian yang benar atau tidak. Namun dalam Al-Quran ada pula perintah terhadap orang yang tidak tahu mengenai hukum syara untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu, sebagaimana yang dipaparkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surah An-Nahl ayat 43. Dalam permasalahan hukum taklid, dalam hal ini dibagi menjadi dua klarifikasi, yaitu taklid dalam permasalahan yang berkaitan dengan akidah atau dasar ajaran agama, taklid dalam permasalahan yang berkaitan dengan amaliyah praktis atau praktikular syariat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megawati dengan NIM 1051970. B. Pengertian talfik. Dalam bahasa Arab, talfik berarti menyamakan atau merapatkan dua tepi yang berbeda. Menurut peristilah ulama usul fikih, talfik yang dimaksud sebagaimana dari salah satu sikap beragama yang mengambil atau mengikuti dari suatu kaum dari suatu peristiwa berdasarkan kepada pendapat dari sebagai mazhab. Sedangkan secara definitif, talfik adalah mengumpulkan dua pendapat atau lebih dalam satu rangkaian hukum qadariyah yang menimbulkan suatu tata cara amaliyah yang beradaan tidak diakui oleh masing-masing dari pemilik mazhab yang bersangkutan. C. Pengertian ittiba. Ittiba ialah mengikuti perkataan orang yang mengatakan, sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa yang dia berpendapat demikian. Jadi ittiba itu mengikuti pendapat orang lain serta mengetahui dalil yang dijadikan dasar pegangan bagi pendapatnya itu. Orang yang mengikuti pendapat orang lain semacam itu dinamakan muttabi. 2. Kedudukan hukumnya. Ittiba dalam agama adalah diperintahkan seorang mukmin wajib mengikuti kepada Nabi supaya setiap perbuatannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dalam firman Allah yang berbunyi, katakan, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu. Adapun ittiba kepada selain Nabi diperintahkan dalam Islam, yaitu ittiba kepada para ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris atau penerus perjuangan nabi-nabi. Karena itu bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Yang dimaksud dalam pengetahuan di sini ialah pengetahuan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pengetahuan yang berdasarkan akal pikiran mereka semata-mata. Jadi yang dimaksud surah An-Nahl ayat 43 di atas adalah pengetahuan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, dan apabila kamu menggunakan akal pikiran berarti itu bukan pengetahuan menurut surah An-Nahl ayat 43. Jika yang dimaksud
orang yang mempunyai pengetahuan, orang yang memahami Al-Quran ialah orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila mereka ditanya tentang salah suatu hukum, tentu mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian atau Rasulullah bersabda demikian. Lalu yang bertanya mengamalkan hukum tersebut. 3. Tujuannya. Jadi sekarang jelas bagi kita bahwa ittiba itu perbuatan yang utama, bahkan wajib hukumnya bagi mereka yang tidak mampu berijtihad sendiri. Tujuannya adalah setiap orang mukmin dapat mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan pengertian dan kesadaran. Kita diwajibkan tentang sesuatu yang belum kita mengerti dan mengetahui dalil dari apa yang kita pertanyakan, yang merupakan faktor untuk mendorong kepada amalan yang lebih sempurna. Jadi ketika kita mau mengamalkan amalan-amalan as-sunnah, jika kita belum tahu, alangkah lebih baiknya kita bertanya